الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبل الله والابتعاد عن العادات الجاهلية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ويا عباد الله، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah mewasiatkan kepada kita sekalian manusia agar senantiasa menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Salawat dan salam juga kita mohonkan kepada Allah untuk manusia paling mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, untuk para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang banyak diperbincangkan di tengah-tengah umat hari ini adalah tentang siapa yang akan menjadi para pemimpin kita, yang akan duduk di kursi kepemimpinan di negeri kita di masa 5 tahun mendatang. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tentu kita berharap untuk memiliki pemimpin-pemimpin yang baik. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang sifat, tentang karakter yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin. Ketika menceritakan tentang kisah pengangkatan Nabi Yusuf sebagai bendahara Mesir, Allah menyebutkan bagaimana para pemuka Mesir memuji Nabi Yusuf alaihissalam. Innaka al-yawma ladaina makinun amin. Wahai Yusuf, sesungguhnya di sisi kami ada engkau, orang yang memiliki kemampuan dan juga memiliki sifat amanah. Kemudian Nabi Yusuf pun menyatakan, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Silahkan angkat diriku sebagai bendahara negeri. Sesungguhnya aku ini memiliki sifat hafiz, memiliki sifat alim, mampu menjaga dan juga memiliki ilmu. Berdasarkan ayat ini, berdasarkan ayat Al-Quranul Karim, maka setidaknya ada 4 karakter yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin. Makinun, aminun, hafizun, alimun. Makinun, seorang pemimpin mestilah memiliki kemampuan. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk menjalankan tugas kepemimpinan. Aminun, seorang pemimpin juga mesti memiliki sifat amanah.
yang dengan sifat amanah tersebut ia tidak akan berkhianat kepada rakyatnya. Hafizun, seorang pemimpin juga mesti mampu menjaga, pandai menjaga, teliti dan tidak teledor. Alimun, sifat yang keempat, seorang pemimpin juga mesti berilmu. Ia cerdas, mengerti, faham bagaimana cara menjalankan roda pemerintahan. Inilah 4 karakter yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin di dalam Al-Quranul Karim. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka untuk memiliki pemimpin yang ideal dengan sifat, dengan 4 karakter tersebut, tentu tidaklah mudah. Namun ada hal yang mesti kita jadikan renungan. Ada pertanyaan mendasar yang mesti kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Di saat kita berharap, di saat kita memimpikan untuk memiliki pemimpin yang baik, maka kita mesti bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita menjadi rakyat yang baik? Di saat kita berharap untuk memiliki pemimpin yang peduli dengan kepentingan kaum muslimin, maka pertanyaan yang sama juga mesti ditujukan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjalankan Islam tersebut dengan baik? Masyarul muslimin rahimakumullah. Adanya pemimpin di tengah-tengah umat adalah bagian dari sunnatullah, dari kehendak Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Katakanlah, wahai Allah, sang pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Engkau pula dengan mudah dapat mencabut kekuasaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Engkau muliakan orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau pula dengan mudah mampu menghinakan orang-orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah ya Allah segala bentuk kebaikan. Dan bagian dari sunnatullah, pemimpin adalah cerminan dari sifat rakyatnya. Allah menunjuk seorang pemimpin sesuai dengan karakter rakyatnya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dha. Demikianlah kami menjadikan sebagian orang-orang yang zalim sebagai pemimpin untuk orang-orang zalim lainnya, bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Sebagai rakyat, kita sering menuntut para pejabat pemerintah agar menjadi pemimpin yang amanah, mesti jujur, mesti bijaksana, mesti adil, dan berbagai tuntutan-tuntutan lainnya. Namun pernahkah kita menuntut diri kita sendiri agar mampu menjadi orang yang baik? Namun pernahkah kita menuntut diri kita sendiri sebagai rakyat? Di saat kita menuntut pemimpin harus baik, kita semestinya juga menuntut diri kita masing-masing sebagai rakyat untuk menjadi baik pula. Di zaman sahabat, ada seorang khawarij pernah datang menemui Khalifah Ali bin Abi Thalib seraya mengatakan, wahai Khalifah, kenapa pemerintahan engkau banyak mendapatkan kritikan? Wahai Khalifah Ali, kenapa pemerintahan engkau banyak mendapatkan kritikan? Tidak sebagaimana pemerintahan di masa Abu Bakar, tidak sebagaimana di masa pemerintahan Umar. Tanya sang Khawarij. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan tenang menjawab, tahukah engkau, pada masa Abu Bakar dan Umar rakyatnya adalah aku dan orang-orang yang semisal denganku.
Akan tetapi di zaman pemerintahanku rakyatnya adalah engkau dan orang-orang yang semisal dengan engkau. Maka roda pemerintahan, pemimpin yang akan dipilih, itu juga akan ditentukan bagaimana sifat dan sikap rakyatnya. Wa kadzalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dha. Allah menjadikan sebagian orang yang zalim menjadi pemimpin untuk orang-orang zalim lainnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang zalim adalah dengan Allah tunjuk orang-orang yang zalim yang lain berkuasa atas diri mereka. Ketika masyarakat berusaha untuk memperbaiki diri, istiqamah di atas kebaikan, Allah akan tunjuk pemimpin yang memperhatikan kepentingan mereka sebagai ganjaran dari kebaikan yang mereka lakukan. Sebaliknya, ketika masyarakat banyak melakukan kezaliman, kerusakan, tidak menunaikan kewajiban, maka Allah tunjuk pemimpin yang zalim di tengah-tengah mereka, pemimpin yang tidak memihak kepentingan mereka, bahkan menindas mereka sebagai hukuman atas kezaliman yang mereka lakukan. Makanya para ulama mengatakan, a'malukum kama takunu yuwalli alaikum. Amal perbuatanmu sejenis dengan pemimpinmu, sebagaimana sifatmu seperti itu pula kepemimpinan yang akan memimpinmu. Karena pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya, sifat pemimpin tidak akan jauh berbeda dari sifat rakyatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengakhiri kesempatan khutbah ini, khatib mengingatkan kepada jemaah sekalian agar kita senantiasa mendoakan kebaikan bagi bangsa kita. Letakkan harapan besar kita dalam setiap doa untuk kebaikan bangsa ini. Dulu ada seorang ulama bernama Fudail bin Iyad. Beliau memberikan contoh tentang pentingnya mendoakan kebaikan bagi pemimpin dan bangsa. Beliau mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah." Jikalau seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, ma ja'altuha illa fis sultan, maka niscaya aku tidak akan gunakan doa tersebut kecuali untuk kebaikan para pemimpin. Kenapa? Karena kata beliau, jikalau aku mendoakan kebaikan untuk diriku sendiri, maka yang akan merasakan manfaat dan dampaknya hanyalah diriku seorang. Akan tetapi jikalau aku mendoakan kebaikan-kebaikan dengan datangnya para pemimpin-pemimpin yang baik, maka yang akan merasakan manfaatnya adalah semua orang, banyak orang yang ada di negeriku. Maka jangan lupakan dalam setiap doa kita untuk memohon kepada Allah pemimpin-pemimpin yang baik, yang membela kepentingan kaum muslimin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, agar kita menjadi masyarakat-masyarakat yang baik, sehingga Allah anugerahkan kepada kita pemimpin yang baik pula. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل زمان، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.